Salam. Bagaimana kabar ibu, bapak, saudara dan anak-anakku? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia. Senang bertemu kembali melalui sapaan harian GKJ Manahan Surakarta untuk bersama-sama menggumuli firman Tuhan dengan belajar dari tokoh yang bernama Habakuk, yang tercatat dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, yang begini bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, renungan kali ini diberi tema Tuhan, sumber pengharapan dan kekuatanku. Bapak Ibu, kita semua pernah menjadi anak dan kanak-kanak. Masing-masing kita punya pengalaman bagaimana orang tua kita mendidik kita. Acap kali memang orang tua mendidik anaknya dengan keras. Ketika orang tua mendidik anaknya dengan keras, bukan berarti orang tua menginginkan anaknya celaka. Justru sebaliknya, didikan keras dari orang tua bertujuan untuk kebaikan anaknya. Terus terang, sewaktu saya masih kecil, saya dididik dengan didikan yang sangat keras, khususnya dari ibu saya. Dan dalam hati, saya merasa tidak senang, berontak, dan menganggap orang tua saya itu kejam, seperti Dandeles. Namun seiring waktu saya bersyukur oleh karena didikan orang tua saya, sekarang saya bisa menikmati kebaikan dari hasil didikan beliau. Ibu bapak, ketika kita membaca kitab Habakuk, kita juga bisa memahami perasaan Habakuk yang berkeluh kesah oleh karena didikan berupa penderitaan yang dihadapi oleh Habakuk dan bangsanya. Apa yang terjadi pada zaman Habakuk? Pada zaman Habakuk, bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yoyakim, yang waktu itu Raja Yoyakim adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Pada masa itu, bangsa Yehuda mengalami kemerosotan moral, spiritual, dan terjadi pelanggaran hukum. Waktu itu mereka telah berpaling dari Tuhan. Mereka menyembah berhala, mendirikan mezbah bagi Baal. Bangsa Yehuda mengabaikan hukum-hukum Tuhan dan tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Ketidakadilan merajalela. Orang-orang yang berkuasa menindas yang miskin dan lemah. Kekerasan dan penindasan terjadi di mana-mana. Selain itu, Habakuk juga menyaksikan penindasan dan kekejaman yang dilakukan oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebagai contoh, bangsa Babel. Dan kita tahu seperti apa bangsa Babel. Bangsa Babel adalah bangsa yang sangat terkenal sebagai bangsa yang kejam, kasar, dan ganas. Sungguh, kondisi seperti ini sungguh-sungguh sangat menyebabkan ketakutan dan putus asa. Rasanya mudah membuat orang menjadi frustasi.
Menyaksikan kondisi ini, Habakuk dengan iman dan keberanian, ia berseru memohon keadilan kepada Tuhan. Dari doanya ini Tuhan menjawab, memang semua penderitaan itu diizinkan terjadi dengan tujuan untuk mendidik umatnya yang keras kepala supaya mereka kembali kepada Tuhan. Walaupun jawaban Tuhan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan Habakuk, tetapi Habakuk tidak kemudian menjadi kecewa, tetapi ia tetap mengokohkan iman dan pengharapannya kepada Allah. Ia tetap memilih untuk bersukacita di tengah situasi yang berat, yang menekan, yang bisa menyebabkan frustasi. Hal ini bisa kita lihat dari ayat yang kita baca tadi yang mengatakan sekalipun pohon ara, pohon anggur, zaitun, dan ladang semua tidak menghasilkan apa-apa, semua mengecewakan, bahkan kambing domba juga terhalau dari kandang, artinya tidak ada apapun di sekeliling Habakuk yang bisa diharapkan. Tetapi Habakuk tetap memilih untuk bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Mengapa Habakuk bisa bersikap demikian? Karena harapan Habakuk bukan kepada situasi yang ada di sekelilingnya, bukan kepada harta, dan bukan pula kepada profesi, bisnis, dan lain sebagainya. Tetapi pengharapan Habakuk hanya kepada Tuhan saja. Karena iman dan pengharapannya hanya kepada Tuhan, inilah membuat dirinya memiliki kekuatan yang digambarkan seperti kaki rusa yang berjejak di bukit-bukit. Ibu bapak, terkadang kita diizinkan mengalami berbagai penderitaan. Walaupun tidak semua penderitaan karena dosa, dan bukan semua penderitaan merupakan hukuman dari Tuhan. Dan ketika penderitaan atau kesulitan, atau masalah, atau kecewaan, atau apapun itu diizinkan kita alami, marilah kita belajar dari Habakuk yang menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapannya, bukan mengandalkan apa yang ada di sekeliling kita seperti jabatan, kekuasaan, kekayaan, kemampuan, atau prestasi, dan atau masih banyak lagi yang seringkali menggoda kita, membelokkan kita dari fokus kita kepada Tuhan. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Niscaya kita akan dikuatkan, kita akan memiliki kekuatan untuk berjejak menapaki bukit-bukit permasalahan atau penderitaan. Seperti kaki rusa, sekalipun kecil tetapi kuat dan lincah melewati bukit-bukit yang penuh cadas dan rintangan dalam kehidupan. Karena Tuhan yang akan menguatkan. Semoga kita dimampukan untuk terus membangun iman yang kokoh dan dimampukan untuk bisa melewati setiap persoalan yang ada dengan tetap percaya dan mengaku bahwa Tuhanku itu pengharapanku, Tuhanku itu kekuatanku. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan kalau Tuhan izinkan kami untuk mendengar firman Tuhan.
bersyukur untuk firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami, supaya kami memiliki pengharapan kepada Tuhan, karena pengharapan kepada Tuhan itulah yang memberi kekuatan kepada kami. Untuk itu Tuhan, Engkau menolong kami dalam melewati setiap permasalahan dalam kehidupan kami boleh memiliki pengharapan yang teguh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin.